Pertanyaannya, untuk menghantarkan paham aja dulu. Ya. Zat bisa tidak dikenal? Zat bisakah dilihat? Tidak bisa. Lalu bagaimana supaya zat itu bisa dikenal, bisa dilihat, bisa diceritakan? Maka dia bersifat. Oleh karena itu, sifat ini apa bagi zat? Sifat ini kenyataan zat. Itu dia. Kalaulah sifat itu kenyataan zat, ya, patrikalah ke dalam hati ini, sifat inilah sebenar-benarnya zat itu. Itulah maknanya az-zatu wasifatu wahid. Ulang lagi. Apa artinya tuh, Rahmi? Alhamdulillah, beruntung aja Pak Kari dapat Rahmi. Az-zat wasifatu wahid, zat dengan sifat itu esa dia. Makanya untuk memandang zat, pandang kepada sifat. Sifat inilah kenyataan zat. Kalaulah sifat itu kenyataan zat, maka sifat itulah sebenar-benarnya zat itu. Jadi ketika kita memandang sifat, yang terpandang siapa? Zat. Yang terpandang zat yang sebenar-benarnya itu. Ya. Siapa yang tidak mampu memandang zat pada sifat, apa namanya Pak Azam? Butuh sange dah tu dah. Benar-benar buta. Jadi yang dikatakan sifat itu adalah nur. Itu dia tuh. Kenapa yang dikatakan sifat adalah nur? Karena si nur ini adalah pancaran tajali bahagian daripada diri zat. Wa ja'alu lahu min ibadi juz'an, bahwa dirimu itu adalah bahagian daripada aku. Allah. Contoh lagi, ini biar lebih mantap lagi. Nih lihat. Ini tisu nih yang zat nih ya. Gak bisa disebut dia kan, gak bisa dikenal. Kosong aja dia. Lihat. Lalu Ustaz sobek. Ya, sobekkan ini ya. Apa namanya dengan kertas yang disobek ini? Ini bagian dari mana? Bahagian dari yang disobek. Kalaulah ini bahagian daripada yang disobek, kertas yang disobek, maka bagian yang disobek ini apa namanya? Begini. Bahasa-bahasa ini, bahasa zat dengan sifat. Yang ini apa namanya? Yang ini namanya zat. Makanya az-zatu wasifatu wahid. Zat dengan sifat itu esa dia. Ya, satu. Maka sifat inilah yang disebut namanya nur. Aku ingin mengenal diriku. Karena aku ingin mengenal diriku, aku zahirkan diriku. Aku tajalikan diriku. Ini dia, tajali dia tuh. Supaya tajali diriku ini, dia bisa mengenal akulah sebenar-benarnya yang nyata, yang wujud, yang jelas pada dirinya. Dirinya itu aku. Ini yang katakan bahagian tuh. Itu yang nur. Nur ini yang katakan bahagian diri Tuhan. Nur ini yang katakan pancaran diri zat. Ya. Nur inilah sebenar-benarnya kenyataan zat itu yang sesungguhnya. Karena dia cuma yang ada. Nah, kalau Bapak Ibu udah paham, naik kita lagi sini. Nah, ketika kita dah paham bahwa untuk memandang zat, memandang Tuhan pandangnya pada nur, ya, maka nur ini benar-benar Bapak Ibu nyata dia pada sekalian alam. Nyata dia pada sekalian yang wujud, nyata dia pada sekalian yang ada ini. Dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain. Rupanya untuk memandang nurnya ilahi, atau tempat memandangnya Nur Muhammad itu, memandangnya itu kepada sekalian alam nih. Sekalian alam dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, itulah yang dikatakan namanya nur, tempat memandang nyatanya diri zat Allah itu. Jadi
Jangan Bapak Ibu cari juga lagi nur. Karena nur itu sudah nyata pada sekalian alam semesta. Ya. Kalaulah nur itu tempat memandang nyatanya wujud Allah, nur itu tempat memandang kezahiran dirinya Allah, sedangkan nur itu sudah nyata pada sekalian alam, maka alam inilah alamat untuk memandang akan nyatanya wujud kezahiran Allah itu. Sekalian alam inilah yang disebut namanya Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad itu dikatakan tadi tempat memandang nyatanya akan wujud Allah. Sekarang Nur Muhammad tempat memandang nyatanya wujud diri Allah sudah zahir pada sekalian alam semesta. Namun kesempurnaan memandang akan wujud kezahiran nyatanya akan diri Allah pada sekalian alam semesta, itulah nyata sempurnanya pada insan. Insan inilah sebenarnya tempat memandang kesempurnaan nyatanya akan wujud diri Allah. Ya. Kalau kita sudah paham bahwa insan itulah kesempurnaan untuk memandang nyatanya akan wujud diri Allah, disitulah kita bisa memahami siapa insan itu yang sebenarnya. Sesungguhnya insan itu yang sebenarnya kata Allah, al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu adalah diriku dan akulah dirinya insan itu. Insan itu diriku, aku yang insan tuh. Atau dikatakan juga al-insanu siri wasiri sifati wasifati la ghairi. Al insanu siri wasiri sifati wasifati la ghairi. Insan itu rahasiaku, rahasiaku itu sifatku, sifatku itu tiada lain adalah aku. Atau dikatakan juga al insanu siri wa ana sirahu. Insan tu rahasiaku dan akulah rahasianya itu. Situlah letak kesempurnaan memandang wujud nyatanya diri Allah itu pada insan, Bapak Ibu. Jadi kita wajib mengenal siapa insan itu yang sebenar-benarnya dalam pandangan hati ini. Itu yang Ustaz katakan di awal tadi. Dalam bahasa thariqat, hapuskan sekalian alam dan lenyapkan sekalian diri dalam pandangan hati. Dalam pandangan hati. Kalau sudah hapus sekalian alam, sudah lenyap sekalian diri dalam pandangan hati, maka nyatalah senyata-nyatanya Allah itu pada sekalian alam, dan nyata pula lah Allah itu secara sempurna pada sekalian diri. Kenapa? Karena memang dialah yang wujud berdiri dengan sendirinya. Tidak ada diri yang lain lagi sana. Ketika itu Bapak Ibu sudah menyaksikan Allah pada maqam Sidratul Muntaha. Nah, ini Bapak Ibu sudah menyaksikan Allah itu ya pada maqam Sidratul Muntaha. Makanya baginda Rasul Bapak Ibu, pada saat beliau itu sudah sampai di atas langit yang ketujuh, yaitu maqam Sidratul Muntaha, pada saat Nabi memandang ke depan tak tampak Tuhan tuh. Dipandangnya ke belakang juga tak tampak Tuhan. Dilihatnya ke kanan tak tampak Tuhan. Dilihatnya ke kiri tidak tampak Tuhan. Namun pada saat dia memandang menilik dan menyenter ke dalam diri, disitulah tampak Tuhan itu jelas sejelas-jelasnya. Inilah yang disebut Sidratul Muntaha. Kesadaran yang tertinggi, hanya Allah cuma yang wujud dan yang nyata. Senyata-nyatanya. Pada saat itulah Umar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul,
Apakah ketika engkau mi'raj ya Rasul, engkau melihat Allah? Naam. Iya, kata Rasul. Lalu Allah yang engkau lihat itu ya Rasul. Bagaimana wujudnya? Ra'aitullah nuron. Ra'aitullah. Aku melihat Allah itu nur. Maka nur itu maknanya, jangan Bapak Ibu terjemahkan dengan cahaya. Lihat, nur ini jangan diartikan dengan cahaya. Tapi pahamilah maknanya, nur itu maknanya adalah terang. Itu maksudnya tuh. Terang itu maksudnya jelas. Jelas itu maksudnya nyata. Nyata itu maksudnya wujud. Jadi segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang jelas, segala yang terang, itu adalah nur, tempat memandang wujud nyatanya diri Allah itu. Maka disitulah Allah mengatakan, Allah nurus samawati wal. Apa artinya itu? Allah nurus samawati wal ar? Allah itu adalah wujud. Tuh, nur itu kan wujud artinya tuh. Allah itu betul-betul wujud. Allah itu betul-betul nyata. Allah itu betul-betul jelas. Allah itu betul-betul terang. Wujud nyata, terang dan jelasnya Allah tuh pada sekalian langit dan bumi. Itu maksudnya pada sekalian langit dan bumi itulah tempat memandang nyatanya akan wujud Allah itu. Akan tetapi kesempurnaan memandang nyatanya akan wujud Allah pada langit dan bumi sempurna pada diriin. Itu sempurna memandangnya. Disitulah Nabi mengatakan, wahai Umar, man ro'ani faqad ro'ahul haq. Hei Umar, kalau kamu sudah bisa memandang dan melihat aku, sudah sama kamu memandang dan melihat Allah. Apa maknanya tuh? Wahai Umar, makna yang tersiratnya nih, kalau kamu sudah mampu memandang namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu sudah nyata pada tubuhku. Nur Muhammad itu sudah nyata pada ruhku. Sedangkan Nur Muhammad itu tempat memandang nyatanya wujud Allah. Maka ketika kamu memandang Nur Muhammad sudah nyata pada tubuh dan ruhku, sudah sama kamu memandang akan Allah itu. Disitulah terbukanya rahasia diri Rasulullah itu. Makanya ketika ditanyakan kembali, siapa rahasia hakikat dirimu ya Rasul? Ana Ahmad Bilal Min. Ana Ahmad Bilal Min. Apa artinya nih? Aku adalah Ahmad, tidak memakai huruf mim. Kalau Ahmad dihilangkan huruf mimnya nih, apa bunyinya lagi? Ahad. Ahad. Siapa Ahad itu? Ahad itu adalah Allah. Allah tuh yang Ahad, Allah itu yang Esa, Allah itu yang tunggal. Maka untuk memandang Ahadnya Allah, untuk memandang Esa dan tunggalnya Allah, pandanglah itu kepada insan. Sempurnanya Ahad dan tunggalnya Allah pada insan. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada diri Bapak Ibu bukanlah Nabi dan Rasul, tidak mendapat mukjizat, ya, akan tetapi diri Bapak Ibu juga bahagian daripada dirinya juga tuh. Itu yang dimaksudkan waja'alulahu min ibadi juz'an itu. Bawah dirinya kita juga bahagia daripada dirinya Tuhan itu yang sebenarnya. Contoh, ini gelas. Ketika gelas ini Ustaz lambungkan ke atas, pas sampai ke bawah Bapak Ibu pecah dia. Pecahannya ada yang 4 meter. Pecahan gelas itu ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Pertanyaannya, pecahan gelas yang 4 meter, 3 meter, 2 meter, dan 1 meter itu adalah bahagian daripada gelas itu sendiri. Itu maknanya alam
Matahari, bumi, bintang, tumbuh-tumbuhan, manusia dan sebagainya itu adalah pecahan, itu adalah bahagian daripada dirinya juga di situ. Begitulah kita memandang suhudul wahda fil kasrah itu. Memandang wujud yang satu pada wujud yang banyak. Bahwa wujud yang satu itu betul-betul sudah nyata pada segala yang banyak ini. Suhudul kasrah fil wahda, segala yang banyak itu, itulah kenyataan nyatanya diri yang satu itu yang sebenar-benarnya. Tidak ada di siapa-siapa Bapak Ibu.